Ya, kita bergeser ke wilayah Sintang, pemirsa. Jadi ada informasi sekelompok orang yang kemudian merusak bangunan milik Jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Gana, Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat. Menko Polhukam Mahfud MD pun juga kemudian bersuara mendesak aparat dan pemerintah daerah untuk bergerak menangani kasus ini. Nah, ini adalah rekaman video amatir yang beredar di media sosial yang memperlihatkan massa merusak bangunan milik Jemaah Ahmadiyah. Akibat penyerangan ini, bangunan milik Jemaah Ahmadiyah ini rusak dan juga dibakar oleh massa. Massa menolak keras keberadaan Jemaah Ahmadiyah yang ada di wilayah mereka. Penolakan ini berdasarkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah sesat. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Polda dan pemerintah setempat untuk segera menangani kasus ini. Menurut Mahfud, kasus ini harus ditangani dengan baik dengan melihat azas hak asasi manusia, keberagaman, dan semua harus taat terhadap hukum yang berlaku. Kita akan perbarui hal ini, pemirsa. Kita akan ajak Anda langsung berbincang bersama dengan Wakil Ketua MUI Kabupaten Sintang, ada Ustadz Mufid. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, kami butuh penjelasan, update-nya, klarifikasi juga. Sebenarnya pemicunya ini betul seperti yang kita dengarkan tadi di berita sebelumnya, Ustadz? Jadi begini Mbak Maria, permasalahan Ahmadiyah itu sudah sangat lama sekali. Pada tahun 2008 pernah kedatangan dari Kejagung ke Sintang untuk mensosialisasikan SKP 3 Menteri. Di samping fatwa Majelis Ulama yang sudah ada, baik tahun 1980 maupun tahun 2005. Jadi diharapkan Ahmadiyah tidak ekspansi, tidak mendakwakan Ahmadiyah ke orang lain. Cukup yang sudah Ahmadiyah saja yang dibina. Oke. Nah, waktu itu masih beberapa orang. Baik. Sekarang ini sudah di Balai Gana saja sudah ada 20 kakak. Dengan jumlah jiwa 72. Belum yang ada di Kota Sintang. Baik, Pak Mufid, yang di Desa Balai Gana ini, apakah menurut MUI ini juga merupakan bentuk ekspansi seperti yang diatur itu dalam SKB 4 Menteri dan juga fatwa MUI? Benar, jadi sudah berkali-kali dari pemerintah Kecamatan Tempuna juga dari Sintang mengingatkan agar supaya pembangunan masjid itu diberhentikan. Karena melihat perkembangan mereka cukup pesat, berarti ada pelanggaran SKP 3 Menteri. Lalu muncul aliansi umat Islam yang bernegosiasi dengan pemerintah daerah agar supaya menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita dari Majelis Ulama untuk upaya aliansi umat Islam di dalam mengawal fatwa Majelis Ulama tahun 1980-2005 sudah barang tentu yang tidak melanggar hukum. Ya. Pak Ustadz, bagaimana selama ini kemudian pengawasan dari pihak MUI terhadap penyebaran aliran ini dan juga kemudian bagaimana komunikasi antara MUI dan juga aparat? Mengapa kemudian hal ini bisa terjadi cukup masif juga di sana? Sebenarnya pengawasan sudah sering dilakukan baik dari kabupaten maupun dari kecamatan Tempuna. Cuman memang kata teman-teman yang di kecamatan Tempuna itu memang mereka itu cukup bahasa Sintangnya itu kerampak, keras kepala, tidak mengindahkan binaan daripada kita. Oke, artinya ketika
kita bicara soal yang di Desa Balaigana ini, ketika awal-awal pembangunan sebenarnya sudah ada indikasi dan mungkin juga sudah ada upaya-upaya persuasif dari tokoh-tokoh di sana, dari pejabat pemerintahan dan juga MUI untuk menghentikan aktivitas mereka, Pak. Sudah sering kali, Pak. Baik dari masyarakat Balaigana maupun daripada pemerintah Kecamatan Tempuna. Oke, jadi sebelumnya sudah ada mediasi. Apa yang kemudian disampaikan oleh mereka, mengapa kemudian masih kekeh begitu ya mendirikan Masjid Ahmadiyah ini sehingga kemudian berujung aksi massa seperti ini, Pak? Nah, itulah mungkin istilahnya itu peringatan daripada pemerintah daerah, kecamatan maupun masyarakat umat Islam di sana tidak diindahkan. Ini terakumulasi menjadi ya, sehingga terjadi yang kemarin itu. Baik. Nah, pasca peristiwa ini, Pak, apa yang bisa disampaikan oleh MUI, Pak, untuk melihat peristiwa yang terjadi dan agar peristiwa ini tidak lagi terulang, Pak? Benar. Terima kasih. Jadi begini, harapan kita terhadap pemerintah pusat maupun daerah di dalam menyikapi fatwa ulama tentang kesesatan Ahmadiyah ini minimal mendekati sikap pemerintah pusat maupun daerah terhadap aliran Gavatar dulu. Yang fatwa MUI-nya tertanggal 3 Februari tahun 2016. Kompak pemerintah pusat dan daerah mengevakuasi dan menghilangkan sumber konflik ataupun masalah yang ada di wilayah Sintang maupun sekitarnya. Oke, sejauh ini berarti masyarakat di wilayah Ghana ini juga sudah kondusif, Pak, kondisinya atau bagaimana? Alhamdulillah masalahnya kondusif. Cuman kalau ada proses hukum, kita juga koordinasi juga dengan aparat keamanan agar supaya penanganannya secara humanis. Oke, baik. Sejauh ini sudah ada yang diamankan, Pak, oleh pihak kepolisian? Gimana? Sejauh ini sudah ada pihak-pihak yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan aksi perusakan ini? Begini, jadi koordinasi dari pihak Aliansi Umat Islam mendatangi Polres untuk memberikan klarifikasi. Sehingga tidak terkesan yang lebih bisa disalahpahami. Nah, Pak, apa upaya persuasif yang dilakukan MUI terhadap para anggota jemaah Ahmadiyah ini di sana, Pak? Jadi kita memang menjaga keamanan daripada warga Ahmadiyah. Cuman kalau boleh kita berharap mereka itu kembali ke pangkuan Islam. Sehingga akar masalah yang selama ini ada itu bisa ditiadakan. Kami Majelis Ulama siap untuk membina mereka agar supaya sama-sama dengan kita rukun kembali, biar negara kesatuan Republik Indonesia kita tetap eksis. Gitu, Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya Ustadz Mufid, Wakil Ketua MUI Kabupaten Sintang. Sekali lagi terima kasih, salam sehat Ustadz, Assalamualaikum. Terima kasih, salam kembali.